Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita dapat menyaksikan ribuan bahkan jutaan organisme. Nah, organisme yang bisa kita lihat secara langsung karena berada di sekitar kita maupun organisme yang tidak dapat kita lihat langsung misalnya dari televisi atau media sosial. Nah, organisme yang dapat kita lihat sekarang ini bisa bertahan hidup karena bisa mengalami 3 tahap. Yang pertama, adaptasi, reproduksi, dan seleksi alam. Bersama Miss Yosni Maria-Ulfa akan membahas tentang adaptasi pada kesempatan kali ini. Ketika lingkungan mengalami perubahan, maka organisme yang berhabitat di lingkungan tersebut memiliki 2 pilihan saja, yaitu berpindah tempat mencari lingkungan yang sesuai, ya. Yang kedua, menyesuaikan diri terhadap lingkungan tersebut. Nah, proses penyesuaian diri terhadap lingkungan ini disebut dengan adaptasi. Adaptasi kita akan bahas 3. Yang pertama, adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Apa itu adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan, yaitu dalam bentuk tubuh, struktur tubuh, dan alat-alat tubuh. Bagaimana contohnya? Nah, kita bisa lihat salah satunya dari paruh burung. Contoh adaptasi morfologi pada hewan bisa kita lihat dari paruh burung, ya. Paruh burung yang bisa kita lihat dari beberapa jenisnya. Yang pertama, ada paruh burung yang sesuai untuk pemakan biji-bijian. Contohnya paruh burung murai. Nah, yang kedua, paruh burung yang sesuai untuk menangkap ikan. Contohnya paruh burung pelikan. Yang ketiga, paruh burung yang sesuai untuk mengoyak-ngoyak daging mangsanya. Contohnya paruh burung elang. Kemudian yang keempat, ada paruh burung yang sesuai untuk penghisap madu dari bunga. Contohnya ada paruh burung kolibri dan paruh burung yang sesuai untuk memahat pohon atau memangsa serangga di dalamnya. Disebut dengan contohnya paruh burung pelatuk. Nah, kita lihat lagi contoh adaptasi morfologi pada hewan. Kita lihat dari bentuk kakinya, ya. Yang pertama, ada bentuk kaki pemanjat pohon, ya, memiliki 2 jari bagian depan dan 2 jari bagian belakang untuk memanjat. Contohnya burung pelatuk. Yang kedua, ada bentuk kaki perenang, ya, karena memiliki selaput-selaput renang seperti itik dan angsa, seperti gambar di samping ini. Kemudian yang ketiga, ada bentuk kaki pemakan daging mangsa, ya. Contohnya burung elang. Karena apa? Karena memiliki cakar yang kuat dan tajam. Yang keempat, bentuk kaki petengger, memiliki jari-jari yang panjang. Contohnya burung kutilang, seperti gambar. Oke, bagaimana cara adaptasi morfologi pada tumbuhan? Oke. Nah, kita lihat contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan itu berdasarkan habitat atau tempat hidupnya. Tumbuhan tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama ada xerofit, hidrofit, dan hygrofit. Nah, xerofit ini penyesuaian diri terhadap lingkungannya karena berada di daerah kering, ya. Contohnya pada kaktus. Jadi cara adaptasi pada kaktus itu memodifikasi daunnya menjadi lebih kecil atau berbentuk duri, bahkan tidak berdaun. Kemudian memiliki lapisan lilin di dalam batang dan memiliki akar yang panjang untuk mencapai lokasi yang lain, ya. Nah, yang kedua ada tanaman hidrofit. Hidrofit ini adalah tanaman yang menyesuaikan diri terhadap lingkungan berair. Contohnya teratai. Nah, tumbuhan teratai ini memodifikasi tumbuhannya memiliki daun yang lebar dan tipis. Nah, yang ketiga ada hygrofit. Ini adalah tanaman yang menyesuaikan diri terhadap lingkungan lembab. Contohnya pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Baik, yang kedua adaptasi fisiologi. Nah, apa itu adaptasi fisiologi? Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya berdasarkan fungsi alat-alat tubuh. Bisa kita lihat pada adaptasi fisiologi pada manusia. Contohnya itu seperti
contohnya itu bisa kita lihat jumlah sel darah merah pada orang yang berada di pegunungan atau dataran tinggi itu lebih banyak daripada sel darah merah pada orang yang berada di dataran rendah atau di daerah pantai. Nah, oke, misalnya yang kedua bisa kita lihat dari ukuran jantung para atlet itu lebih besar daripada ukuran jantung kebanyakan orang pada umumnya. Kenapa demikian? Tahukah kamu mengapa ukuran jantung para atlet itu lebih besar daripada ukuran jantung kebanyakan orang di umumnya? Nah, karena untuk menjaga dan meningkatkan performa di lapangan, para atlet ini meningkatkan aktivitas fisiknya jauh lebih berat daripada kebanyakan orang pada umumnya. Nah, aktivitas tersebut dapat meningkatkan kebutuhan oksigen otot dan organ-organ di dalam tubuh. Nah, untuk meningkatkan kebutuhan oksigen tersebut, maka jantung para atlet ini melakukan perubahan struktur ya. Ukuran jantungnya khususnya pada bilik kiri jantung itu lebih membesar ya, agar dapat menampung darah lebih banyak ya. Kekuatan jantung memompa darah juga lebih meningkat. Nah, jika dilakukan pemeriksaan, maka jantung para atlet ini lebih besar ukurannya daripada jantung kebanyakan orang pada umumnya. Oke, nah kita lihat yang kedua, adaptasi pada hewan. Ya, adaptasi fisiologi pada hewan. Ya, contohnya itu berdasarkan bahan makanannya ya, berdasarkan makanannya. Adaptasi fisiologi pada hewan itu terbagi 3. Ada karnivora, jenis herbivora, dan jenis omnivora. Jadi adaptasi fisiologi pada hewan itu kan terhadap jenis makanannya ya. Yang pertama tadi ada karnivora, hewan pemakan daging, herbivora, hewan pemakan tumbuhan, omnivora, hewan pemakan daging dan tumbuhan. Nah, penyesuaian hewan-hewan ini terhadap jenis makanannya ini kita lihat dari ukuran usus ya, panjangnya usus dan enzim-enzim pencernaan yang berbeda-beda. Jadi adaptasi fisiologi pada tumbuhan bisa kita lihat dari tanaman yang dibantu penyerbukannya oleh serangga, memiliki bau dan warna yang khas ya, warna yang khas dan aroma atau bau yang khas. Kemudian ada lagi tanaman khusus yang bisa mengeluarkan bahan kimia beracun untuk menghambat pertumbuhan organisme lainnya, yaitu misalnya pada semak azalea, yaitu memiliki zat beracun untuk menghambat rusa memakan daunnya. Oke, yang ketiga kita lanjutkan adaptasi tingkah laku. Ya, adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya berdasarkan tingkah laku. Baik, adaptasi tingkah laku pada hewan. Ya, seperti yang kita ketahui, yang pertama kita lihat contohnya pada bunglon yang melakukan mimikri atau mengubah warna sesuai dengan warna lingkungannya atau warna di tempat dia hinggap ya, dan berfungsi untuk mengelabui mangsanya agar tidak diketahui oleh mangsanya di mana dia berada. Oke. Yang kedua bisa kita lihat juga pada cicak yang melakukan autotomi, yaitu memutuskan ekornya pada saat terancam karena ada mangsanya. Oke. Baik, kita lihat contoh adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Ya, pada daerah yang lingkungan kering, tanaman yang memiliki suku jahe-jahean akan mematikan sebagian tubuhnya di atas permukaan tanah. Kemudian juga pada musim kemarau, tanaman seperti jati ya akan menggugurkan daunnya di musim kemarau. Oke, Ananda semua, demikian dulu pembahasan tentang adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Nah, untuk contoh-contoh lainnya atau pertanyaan-pertanyaan nantinya bisa kita bahas pada forum tanya jawab ya. Lebih dan kurang Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.